Baik Ibu, kita mulai saja kajian hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada narasumber yang terhormat Ustadz Kang Imam, dan nggak mau disebut Ustadz, Kang Muhammad Imam Sudrajat MM, kami persilakan. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, ini kok nggak bunyi ya? Oke, ini mungkin ini tebal. Nah, kecil bunyinya. Tukar aja. Berdirinya, kalau berdiri lebih enak ya daripada duduk. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma Ustadz Ahsan, saya juga antusias, saya juga bahagia bisa ketemu lagi sama, saya sih nyebutnya bukan Bapak Ibu ya, kalau yang waktu itu kita ketemu di tahun lalu, saya melihatnya adalah para remaja putri ya, juga ada 3 remaja putra. Baik Bapak dan Ibu, judul kita hari ini adalah pengelolaan cash flow. Boleh di next Om? Nah, betul kan manggilnya Om ya, gitu ya. Judul yang lebih lengkapnya adalah mengelola otak, mengendalikan otak, mengalirkan uang. Tapi saya sebelum cerita lebih lanjut, saya enggak mengajari, tapi saya berbagi, karena saya yakin Bapak dan Ibu udah jauh lebih pandai untuk mengelola cash flow, mengelola keuangan. Jadi tepatnya ini adalah ruang bersilaturahmi dan berbagi cerita apa yang saya tahu. Kalau slide-nya sudah Ustadz Ahsan post ya di grup, jadi nanti bisa dilihat. Kita kembali lagi, kenapa judulnya mengendalikan otak, mengalirkan uang. Jadi yang namanya pengelolaan uang itu bukan cuman berapa besar uang masuk, berapa banyak gaji yang kita dapat, berapa banyak utang kita, berapa banyak cicilan kita, tapi lebih dari itu, yaitu bagaimana otak kita mengelola keuangan, bagaimana keyakinan kita terhadap uang, dan bagaimana kebiasaan kita terhadap uang. Kalau boleh kita contohkan apa yang sudah tadi Ustadz Ahsan sampaikan, yang 1,3 atau gep apa tadi Om? Geples ya gitu ya. Geples. Nah, itu rasanya yang perlu masih kita perbaiki adalah bagaimana otak kita bekerja terhadap uang, bagaimana keyakinan. Begitu keyakinan kita adalah geples tadi, ya itulah yang akan terjadi ya. Jadi bukan sekedar uang masuk mau kita apain, berapa banyak kita simpan gitu ya, tapi bagaimana otak kita bekerja terhadap uang, yang pertama. Yang kedua adalah keyakinan kita terhadap uang dan kebiasaan kita terhadap uang. Judul ini adalah kita menggabungkan dari 2 pilar, yaitu bagaimana pengelolaan keuangan secara kontemporer atau modern. Itu kita belajarnya dari, boleh di next lagi Om, Robert Kiyosaki. Beliau adalah pakar keuangan dunia, sudah sangat terkenal, bahkan bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad ini udah ke anniversary ke 20 tahun. Itu kalau nggak salah ya, nanti mungkin bisa dilihat lagi. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana kita bisa bertransformasi. Jadi bukan cuman sekedar teknik bagaimana kita mengelola keuangan, tapi kita genapi dengan yang kedua Om, boleh? Yaitu dari
Nah, dari Dr. Tara Swartz-Bieber. Nah, Dr. Tara ini beliau adalah ahli neuroscience. Nanti saya ceritain ya. Jadi kalau singkatnya, neuroscience itu adalah ilmu yang belajar bagaimana otak kita bekerja. Beliau ini pokoknya sudah pakarnya lah ya. Beliau adalah dosen di MIT, kemudian bukunya juga The Source itu laku, sangat laku. Jadi ini belajar tentang bagaimana otak kita bekerja. Boleh next lagi? Kita mulai dengan mengapa keuangan pribadi itu penting. Nah, ini yang pertama ya. Kita sering tahu apa yang benar, tapi sulit melakukannya. Jadi kita udah tahu bahwa kita harus menabung, tapi pada kenyataannya enggak jadi lagi gitu ya. Kita tahu persis mana yang kebutuhan, mana keinginan gitu. Tapi kita udah niat nih, nggak usah ganti handphone dulu karena yang ini juga masih ya. Handphonenya juga kan cuma dipakai buat WA, YouTube gitu ya, IG, TikTok misalnya ya. Nggak perlu prosesor yang sangat besar, nggak juga moto-moto yang sesuatu yang resolusinya sangat tinggi gitu ya. Nah, kita tahu ilmunya seperti apa, tapi dalam pelaksanaannya itu tadi sulit melakukannya. Ini dia makanya bukan cuman kita perlu tahu teknik bagaimana kita mengelola keuangan, tetapi kita nanti akan tahu bagaimana otak kita bekerja, bagaimana kita mengajarkan otak kita sesuatu yang baru. Yang kedua adalah masalah keuangan sering berakar pada pola pikir dan kebiasaan. Jadi seperti tadi, kita udah niat tapi nggak berhasil aja. Bisa jadi 1,3 tadi ya, atau apa tadi lupa lagi, geplos ya gitu ya. Bisa geplos lagi karena ini idiom kosakata baru buat saya, geplos ya, baru denger nih ya. Nah, ini dia. Berita baiknya adalah kita bisa mengubah kebiasaan tersebut. Yang tadinya keyakinan kita geples itu bisa kita ubah. Nanti dengan si neuroscience, di bawahnya lagi nanti kita akan belajar apa itu neuroplastisitas ya. Kita lanjut saja dulu. Ini dia, otak kita bisa berubah atau kita sebut sebagai neuroplastisitas. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar neuroplastisitas? Para remaja putriku sudah ada yang mendengar neuroplastisitas? Belum? Bapak-bapak? Belum? Berarti kalau belum tidak mendengarkan saya, karena saya udah nyebutin neuroplastisitasnya udah beberapa kali ya. Berarti udah pernah dengar dong ya. Sudah beberapa detik dari pertanyaan dilontarkan ya. Nah, neuroplastisitas ini adalah otak kita itu tidak statis, tidak tetap. Jadi kalau orang dulu bilang bahwa otak itu, karakter itu kalau udah umur 18, udah 20 itu nggak bisa berubah lagi. Udah seperti itu. Nah, itu tidak benar. Jadi si ilmu neuroscience yang di dalamnya ada neuroplastisitas itu kalau sekarang sih dunia lagi sangat booming ya. Jadi otak kita itu bisa berubah. Jadi tidak tetap. Jadi kalau kita sering bercanda sehari-hari, kita bilang itu faktor U gitu ya. Faktor uang, bukan faktor usia ya, faktor umur, enggak. Otak kita itu bisa berubah. Sekarang juga dia dinamis, sedang berubah sesuai dengan
apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita ketemu sama siapa, berita yang sedang terjadi, itu semua mengubah otak kita. Otak kita itu sangat dinamis, dia bisa berubah-ubah. Artinya karena otak kita itu bisa berubah, bisa kita ajarin, nanti nggak ada lagi tuh si geples ya gitu ya. Geples, saya dengar lesnya itu kayak bahasa Inggris ya, ada yang les gitu kan ya belakangnya gitu. Nah, si geples ini bisa kita hilangkan ya. Pikiran-pikiran negatif terhadap uang itu bisa kita ganti karena otak kita bisa berubah. Jadi nggak ada urusan mau kecil mau usia berapa, itu kita bisa selalu berubah. Bapak dan Ibu kalau mau belajar suatu bahasa baru sekarang juga bisa, nggak harus dari kecil. Mau pengen belajar bahasa apa? Karena biasanya Bapak Ibu, nggak Bapak deh, biasanya ibu-ibu nonton drakor gitu ya. Ah yaudah deh belajar bahasa Korea bisa gitu ya. Kencana gitu ya. Ya, kalau para penontonnya sudah hafal ya, bahkan sampai berlangganan ya drakornya gitu ya. Nah, ini dia si neuroplastisitas ya. Jadi kita bisa melatih otak uang lebih baik gitu ya. Jadi kalau ilmunya udah tahu bagaimana mengelola keuangan seperti apa, nah dengan kita genapi dengan ilmu si neuroplastisitas ini membuat kita menjadi lebih yakin bahwa kita itu mampu untuk mengelola keuangan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Jadi kan kita kalau sekarang tuh masih ilmunya tahu tapi applyingnya, penerapannya kok susah ya gitu ya. Kita niat nggak punya utang tapi kok utang terus jadinya ya. Apakah karena namanya usia ya, suka pakai GPU ya, mungkin ibu bapak gitu ya, GPU-nya nggak punya uang gitu. Nah coba kita ubah, nggak apa-apa pakai GPU tapi menjadi nggak punya utang ya. Next lagi Om. Apa keyakinan Anda tentang uang ya? Saya mau tahu dulu deh dari Bapak yang duduknya paling depan. Bapak namanya siapa Pak? Robi Yusuf. Pak Yusuf. Oke. Pak boleh sebutkan keyakinan Bapak satu aja terhadap uang itu apa Pak? Alat tukar. Alat tukar. Oke ya. Kita berpindah lagi ke ibu yang di depan juga. Ibu namanya siapa? Ibu lupa ya namanya siapa ya, sampai dikasih tahu tetangga ya. Oke. Oh gitu ya. Oke, Bu Ipah, enggak dong ya, kesini ya. Ibu Ipah, apa keyakinan Ibu terhadap uang? Kalau itu kan contohnya uang itu sulit didapatkan, uang itu adalah akar dari masalah, uang itu adalah sesuatu yang mengakibatkan perceraian atau apa yang ada di benak Ibu tentang uang? Uang itu sulit didapatkan. Uang sulit didapatkan. Nanti bisa kita ganti ya Bu ya, karena nanti kita belajar neuroplastisitas ya. Satu lagi aja deh. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang ya. Betul loh itu ya. Nanti kita belajarnya, nanti Robert Kiyosaki akan cerita ya. Nanti kita, kalau dulu kan cuman bilang waktu adalah uang, ya itu jargon aja ya, waktu adalah uang gitu ya. Tapi emang bener ya nanti ya. Oke, makasih Bapak dan Ibu. Nah, belajar dari Kiyosaki. Kiyosaki itu bedain ada orang yang kaya, orang yang kelas menengah sama orang miskin ya. Jadi kalau Kiyosaki itu tidak melihat bahwa kaya miskin itu dari berapa besar nominalnya, enggak. Tapi orang miskin itu dia menukarkan waktunya dengan uang. Sementara kalau orang kaya, atau kita ubah ya, orang miskin itu bekerja untuk mendapatkan uang. Sementara kalau orang kaya, uang yang bekerja untuk
dia, ya. Jadi kalau kita kerja menukar waktu kita dapat uang, itu masih kelompok miskin kategorinya. Tapi kalau kita diem duduk-duduk aja, uang kita nambah, nah itu kaya. Karena bisa jadi ketika kita tidur pun uang kita tuh berkurang. Kenapa? Mungkin ada cicilan motor, ada cicilan mobil. Kita kalau tidur tuh cicilannya tetap bergerak ya, dia nggak berhenti gitu ya. Misalnya, iya ibu bulan ini nggak ada cicilannya. Oh iya, kenapa? Ibu kan tidur terus ya, jadi kan cicilannya nggak jalan gitu. Enggak, tetap aja ya. Nah jadi itu dia yang membedakan. Orang miskin itu bekerja untuk mendapatkan uang. Kalau orang kaya, uang yang bekerja untuk yang punyanya. Next. Nah, ada yang namanya magnetic desire. Ini adalah kekuatan tujuan. Magnetic desire ini adalah keinginan yang betul-betul dari dalam. Contohnya adalah ada orang yang disuruh belajar bahasa Spanyol. Orang kedua, dia mau jalan-jalan ke Spanyol 2 bulan lagi. Dan yang orang ketiga, dia akan menikah dengan orang Spanyol. Nah, mereka ini akan belajar bahasa Spanyol. Tentu hasilnya akan berbeda. Kalau orang yang dipaksa untuk belajar bahasa Spanyol, mungkin tingkat keberhasilannya nggak begitu bagus ya. Kalau orang yang cuma mau jalan-jalan ke Spanyol 2 bulan lagi, itu dia mungkin hanya belajar bahasa-bahasa untuk nanya harga, petunjuk jalan, kalau mau makan gimana. Hanya bahasa-bahasa yang cukup sekali datang, bisa bertahan, jalan-jalan, pulang lagi. Tapi berbeda dengan orang yang mau menikah dengan orang Spanyol dan dia akan tinggal di sana. Berarti dia punya keinginan untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga pasangannya. Tentu tingkat keberhasilan dia untuk belajar bahasa Spanyol jauh lebih tinggi untuk berhasil. Nah, ini yang dimaksud dengan magnetic desire. Sekarang kalau di keuangan, kira-kira apa yang menjadi magnetic desire kita? Kita harus bisa menemukan satu saja alasan why, kenapa kita harus bisa mengelola keuangan. Coba diingat-ingat ya, para remaja putri. Kalau dibilang lebih muda, bahagia ya. Iya ya. Nah, coba sekarang diingat-ingat kira-kira apa yang menjadi magnetic desire tentang keuangan. Kalau belum nemu, coba contoh lain dulu ya. Kira-kira hal apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak ingat pada saat lagi menginginkan memanifestasikan sesuatu, itu tuh mudah banget berhasil. Kemudian diingat-ingat, oh iya ya, karena waktu itu tuh tujuanku, magnetic desire-ku adalah apa gitu ya. Kita mulai dari ibu yang berkerudung merah di tengah, iya. Iya, iya, kemarin pakai merah kan, sekarang hijau. Oh iya. Salah satu yang memotivasi untuk bisa mengelola keuangan dengan baik ya, yang ingin hidup layak, tidak tergantung kepada orang lain gitu. Jadi bisa menghasilkan passive income yang baik sehingga sampai tua pun tidak merepotkan anak-anak. Itu salah satu. Ibu namanya siapa? Surahmi. Ibu Surahmi. Oke. Jawabannya bagus banget ya. Bu Surahmi punya magnetic desire. Aku tuh harus bisa hidup mandiri. Bukan hidup BCA, BRI, BNI. Enggak, itu nama bank ya.
Ibu Surahmi punya magnetic desire adalah bisa hidup tanpa harus bergantung kepada orang lain, enggak ngarepin membesarkan anak, tiba-tiba dapat pensiun dari anak, enggak juga ya. Itu yang menjadi magnetic desire. Jadi keinginan yang paling dalam, yang paling besar itu udah di level yang tadi tuh, yang belajar bahasa Spanyol untuk bisa menikah dan bisa berbahasa Spanyol. Itu bagus, keren. Kita lanjutkan ke yang lain lagi ya. Siapa yang mau cerita magnetic desire-nya? Oke, ibu yang belum. Oke, yang belum. Kalau gitu kita pindah ke depan yang mengingatkan, karena lebih ingat data orang nih. Ibu Ipah ya. Oke, tadi Ibu Ipah diingatkan oleh ibu yang di sebelahnya. Berarti datanya banyak banget. Ibu siapa namanya? Ibu Deti. Nggak ganti ya waktu-waktu kita terakhir ketemu? Tetap ya, oke. Ibu Deti, apa yang menjadi magnetic desire ibu terhadap uang? Bisa membantu orang. Ingin bantu orang ya. Itu keren banget ya. Jadi yang terpikir adalah, aku kalau mau bantu orang berarti harus punya finansial yang kuat ya. Menurut Ibu Deti ya, udah berhasil Bu dengan membantu orang? Minimal kan saya yang pertama tuh kan, minimal bisa bantu dulu kan, pasti kalau teh kan untuk keluarga dulu. Saya mau dong jadi adiknya biar bisa dibantu. Orang tua ya apa dulu sih kesini. Oke, itu juga magnetic desire yang keren ya. Jadi yang menjadi niatan yang membuncah adalah aku harus bisa bantu, minimal bantu adik-adik, itu dia, sama orang tua ya. Ingat bahwa uang itu adalah akibat. Kita enggak bisa mengejar akibat. Jadi kalau kita ngejar-ngejar uang, nggak akan dapat. Yang perlu kita lakukan adalah penyebabnya. Fokuslah pada penyebab. Nah, penyebab uang itu salah satu diantaranya adalah pengen bantu orang-orang. Ya udah, fokuslah pada penyebab. Ketika kita banyak membantu orang, itu uang secara otomatis akan datang ya. Jadi rezeki orang itu dititipin ke kita, alias kita menjadi saluran distribusi rezeki orang. Jadi apa yang nyampe kepada adik-adik dan orang tua Ibu Deti itu bukan rezekinya Ibu Deti ya. Itu adalah Bu Deti adalah titipan menjadi saluran rezeki orang lain. Dan enaknya atau bedanya bekerja dengan perusahaan dunia dengan perusahaan langit, alias kalau di dunia jadi distributor, berapa banyak sih yang kita dapat? 1%, 2% ya dari yang kita salurkan gitu ya. Ya paling 3% lah ya gitu. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan langit alias menjadi employee of Allah ya. Nah, itu bayarannya mulai dari berapa ya? 100 kali lipat ya, sampai 700 apa gitu ya. Sampai tak terhingga bahkan gitu ya. Nah, Bu Deti itu magnetic desire-nya itu adalah menjadi saluran distribusi rezeki orang-orang ya. Keren. Jadi tadi si magnetic desire-nya, contoh lainnya adalah apakah pengen bebas utang ya. Jadi ketika kita sekarang punya utang, kita punya magnetic desire, aku pengen bebas utang. Dari GPU tadi ke GPU ya, yang tadinya kalau malam-malam gitu ya pakai GPU gitu ya, nggak punya uang gitu, dengan belajar neuroplastisitas, oh jadi nggak punya utang ya. Pegal-pegalnya mah tetap ya. Atau pengen punya rumah impian. Siapa tahu masih ada yang menjadi kontraktor terus ya, ngontrak aja terus ya.
Nah, selama nggak punya magnetic desire, aku harus punya rumah sendiri, nggak akan pernah punya rumah. Atau pengen pensiun dini, jadi udah nggak harus kerja lagi, pengen menikmati hidup gitu ya. Saya kalau dihitung sudah 2 tahun nggak kerja ya, Kang Ahsan. Tapi ayah wae main ke Pusdai ya. Saya terakhir itu masih mengajar di Jakarta, terakhir Juli 2023. Jadi kalau sekarang 2025, saya udah 2 tahun nih relatif lebih santai. Jadi kerjaan saya adalah berbagi ilmu, sedikit ilmu yang dititipin ke saya gitu ya. Bantu orang untuk punya mindset jauh lebih baik, lebih berkembang. Dan ternyata nikmat punya waktu yang jauh lebih lapang, mau ngapa-ngapain gitu ya, mau jalan-jalan dan sebagainya gitu, karena udah 2 tahun ini lebih bebas deh gitu ya, untuk beraktualisasi, untuk bisa bantuin orang juga lebih banyak. Nggak beda jauh, saya juga seperti Ibu Deti, emang saya seneng untuk bantuin orang ya. Itu dia magnetic desire, dan keinginan yang kuat ditambah dengan emosi itu adalah kunci mengubah jalur otak finansial. Jadi nggak cuman kita bilang doang, nggak cuman kita pikir doang, tapi harus dengan nilai rasa. Ini yang dimaksud atau disebut dengan koheren. Koheren itu ada keselarasan antara apa yang dipikir dengan yang dirasakan. Jadi kalau belum ada, rasain aja dulu supaya frekuensinya itu berada di frekuensi keberlimpahan. Sebetulnya kita itu hidup sudah berlimpah, cuman kita arahnya yang salah. Yang kita lihat itu adalah kurangnya. Coba kita lihat orang yang kurang, wah kita jauh lebih beruntung. Bapak dan Ibu bisa santai duduk di sini. Banyak orang yang nggak punya waktu, minggu aja masih harus bekerja, dan itu juga belum tentu ya kerjanya itu menguntungkan atau enggak gitu ya secara finansial ya. Punya kebebasan waktu, punya keberlimpahan waktu. Nah, itu yang perlu kita syukuri. Jadi intinya satu lagi adalah yang perlu kita ingat ya, harus ada keselarasan antara pikiran dengan perasaan. Jadi kalau mikirnya aku kaya, tapi di hati itu belum merasa kaya, nggak bisa. Itu nggak koheren. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasa kaya? Coba ingat-ingat dari zaman dulu sampai sekarang, ada nggak satu hari kita sampai nggak makan? Tetap makan terus ya. Itu bisa kita syukuri. Dulu semasa kecil kita enggak usah ngeluarin duit, kita bisa ke sekolah. Pernah SD kan? Saya pernah loh, gini juga saya pernah SD loh ya, dan lulus ya. Nah, dulu waktu kita kecil, kita nggak harus bekerja untuk mendapatkan uang, tapi kita bisa sekolah. Kita punya barang-barang yang kita mau. Kita punya, mungkin ibu-ibu punya boneka kesayangan, punya sikat gigi favorit, punya tas sekolah, punya sepeda mini, punya apapun. Itu kita nggak harus mengeluarkan uang, nggak harus bekerja, tapi kita dapat. Itu kita syukuri. Setelah kita mensyukuri segala sesuatu yang kita punya, itu kita merasa menjadi kaya. Itu yang kita bagaimana melatih si perasaan kita bahwa kita itu berlimpah. Next. Bukan sekadar vision board, tapi papan aksi. Yang pertama adalah visualisasikan tujuan finansial Anda. Jadi tadi si magnetic desire-nya itu coba kita transformasi menjadi papan aksi.
papan aksi ini adalah pengembangan dari vision board. Jadi kalau pernah belajar keuangan atau pernah mendengar tentang bagaimana kita bisa memanifestasikan, mewujudkan sesuatu yang kita mau, kita bikin vision board. Vision board itu kita pengen punya rumah. Seperti apa rumahnya? Kita bikin gambarnya, kita pasang gambarnya di wallpaper HP, di kulkas, dimanapun, supaya kita selalu ingat apa sih yang kita mau. Nah, sekarang ini lebih dari vision board, tapi berupa papan aksi ya. Kiyosaki bilang bahwa impian besar memotivasi tindakan dan pembelajaran. Jadi tujuan mengarahkan tindakan. Ketika Bapak Ibu punya tujuan, tindakannya akan terarah. Hari ini punya tujuan, saya mau ke Pusdai. Tindakannya jelas, oh ya, pakai motor, oh naik ojek, oh ikut teman, oh naik taksi dan sebagainya. Karena punya tujuan. Tujuan mengarahkan tindakan. Sekarang enggak punya tujuan. Pak Yusuf keluar pakai jaket, pakai helm, naik motor, maju aja pagi-pagi, tiba-tiba sore aja gitu ya, bensinnya habis, uangnya habis dipakai makan dan sebagainya, tapi nggak ada yang didapat, nggak tahu karena nggak ada tujuan ya. Jadi tujuan mengarahkan tindakan. Jadi kalau kita punya tujuan, pasti akan tindakan kita akan mengarah ke sana. Ketika kita punya tujuan, saya mau melunasi hutang saya, tindakan kita akan terarah ke sana. Enggak tergoda untuk TV 100 inch kayaknya oke juga ya gitu. Kok masih pakai Xiaomi sih? Kan udah ada iPhone 17 gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya tujuan, tindakan kita jadi random. Makanya pastikan kita punya tujuan. Itu yang Kiyosaki bilang. Dan tujuannya itu adalah impian besar ya. Jadi kalau ngimpi nggak usah kecil-kecil ya, yang besar aja. Kenapa? Kan nggak bayar ya untuk memimpikan sesuatu yang besar ya. Nah, si vision board ini dia akan mengingatkan otak Anda fokus pada peluang keuangan. Jadi kalau kita punya si vision board, contohnya adalah ya, siapa ya? Ibu yang di depan aja deh yang rajin mencatat. Ibu siapa namanya? Ibu Eti. Bu Etik. Oke. Orang Sunda ya? Iya. Bu Etik, rumahnya di mana, Bu? Di Antapani. Ibu tadi dari rumah sampai ke sini ketemu mobil yang berwarna putih ada berapa banyak, Bu? Enggak tahu ya? Enggak kehitung ya? Oke. Coba saya ganti atau saya mengingatkan Ibu. Bu, nanti pulang dari sini, Ibu tolong hitung ada berapa banyak mobil putih gitu ya. Kira-kira bisa kehitung, Bu? Bisa ya, karena udah diniatin. Oh ya, saya tambahin lagi deh biar semangat. Setiap satu mobil putih itu saya hargain 10.000. Nah, lebih semangat lagi ya. Jadi nanti begitu Ibu Etik pulang gitu ya, di sebelah di lampu merah ada mobil putih satu, di depan ada yang lewat mobil putih satu, dan lagi ada yang nyalip mobil putih udah 3, udah banyak gitu ya. Kenapa? Karena kita punya si tadi ini efek dari si vision board tadi ya. Jadi kalau kita nggak niatin berapa banyak sih mobil putih yang ada gitu yang kelewat, itu nggak kelihatan. Tapi kalau diniatin kelihatan. Dulu waktu Ibu belum beli mobil si RV misalnya gitu ya, nggak kelihatan misalnya gitu. Kalau udah punya si RV tiba-tiba kok banyak ya, si RV lagi, si RV gitu ya, karena kita udah notice. Nah, ketika kita punya si vision board ini, jadi kita bisa selalu melihat segala sesuatu menjadi peluang untuk menjadi aset.
Kalau misalnya kita ingat atau kita lihat gitu ya, beberapa teman-teman misalnya gitu ya, ini mati. Terima kasih, sudah selesai berarti ya. Dihentikan oleh mic-nya. Terima kasih. Nah, kita lihat misalnya ibu-ibu punya teman atau di teman-teman di sini di pengajian gitu ya, tiba-tiba ada yang bikin bisnis baru misalnya gitu ya. Loh, kok bisa sih kepikiran ya ceker ayam itu dibikin keripik dan diekspor misalnya gitu ya. Karena beliau atau yang bisa bikin keripik itu, dia sudah bisa melihat segala sesuatu menjadi peluang untuk bisnis, untuk menjadi aset, menjadi income tambahan. Karena sudah menotis seperti tadi ya, sudah mengingatkan diri untuk berapa banyak mobil putih yang bisa aku hitung gitu ya. Nah, ketika kita punya si vision board, nanti segala sesuatu itu menjadi terarah. Karena ini mengaktifkan ada yang namanya RAS di otak kita ya, Reticular Activating System. Reticular Activating System. Jadi dia akan memfilter mana yang penting bermanfaat buat kita, mana yang enggak. Kalau contoh lainnya ya, ketika kita niatkan bahwa kita akan mendapatkan manfaat positif dari orang lain, kita pasti akan bisa melihat itu. Persis kayak tadi mobil ya. Nah, kalau kita niatin, kita ketemu dengan teman, ibu-ibu ketemu datang ke sini ketemu dengan teman-teman, bapak-bapak juga udah diniatin bahwa orang-orang itu punya kelebihan, punya nilai positif yang banyak. Itu bakal kelihatan. Tapi kalau kita nggak niatin, itu nggak kelihatan. Nggak niatin mobil putih, nggak bisa menghitung berapa banyak. Tidak meniatkan kebaikan orang yang bisa kita tiru, kita nggak akan pernah bisa lihat orang itu baik. Jadi bisa kita terapkan di segala hal aspek kehidupan ya, bukan cuma di keuangan aja. Jadi kalau dari sekarang sudah meniatkan bahwa aku akan melihat nilai positif dari orang lain yang bisa aku terapkan dalam hidup. Nanti begitu ketemu dengan Ibu Etik, yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikan beliau karena udah kita niatin. Tapi kalau kita nggak pernah niatin, kita nggak bisa lihat itu. Yang kita lihat adalah kok kerudungnya nyengsolnya Ibu gitu ya. Beda, karena yang kita lihat diniatinnya adalah ketidaksempurnaan orang lain ya. Mau kita bandingin dengan diri kita yang perfect. Next Om. Kenapa nggak pilih panah aja? Mati lagi. Mati lagi ini. Oh gitu ya. Oke. Ini ada caranya katanya ya. Harus dilipat. Kita melihat sekarang prinsip Robert Kiyosaki ya. Aset itu adalah memasukkan uang ke saku kita. Kemudian kewajiban itu adalah mengeluarkan uang dari saku kita. Nah, kaitannya dengan otak adalah fokuskan perhatian dan lakukan latihan sengaja untuk membangun aset. Otak akan dilatih melihat peluang aset. Jadi persis seperti yang sudah saya ceritain tadi ya, begitu kita fokus dengan vision board kita, dengan papan aksi kita, nanti kita akan terbiasa untuk melihat segala sesuatu mana yang bisa menjadi peluang untuk menjadi aset buat kita ya. Kira-kira intinya seperti itu. Kalau contoh aset itu properti sewaan, saham, bisnis yang berjalan. Kalau contoh kewajiban, kredit konsumtif, mobil mahal, rumah terlalu besar. Jadi harus kita pastikan mana yang aset, mana liability. Ada dua nih. Kalau aset itu nambahin duit kita. Kalau liability itu ngurangin duit kita. Nah, ada orang yang suka bilang bahwa rumah itu adalah aset. Itu belum lengkap. Rumahnya yang seperti apa dulu? Kalau rumahnya terlalu besar, bisa jadi itu bukan berupa aset, tapi berupa liability.
rumah yang ada kolam renangnya. Kolam renang itu perawatannya sangat mahal. Kalau kita bandingin berapa banyak sih, berapa sering kita berenang misalnya gitu ya. Nah, berbeda kalau misalnya kita dananya gitu ya, nggak usah ngapa-ngapain, itu selalu berputar, uangnya ada, bisa untuk menutupi biaya operasional rumah gitu ya, biaya operasional untuk kolam renang, untuk lift, untuk dan sebagainya, yaitu akan menjadi aset bukan liability. Tetapi ketika rumah kita itu besar, operasionalnya juga besar, bisa jadi itu menjadi liability alias ngurangin duit kita. Next lagi Om. Mengelola cash flow Anda, pahami kemana uang Anda masuk dan keluar. Ini penting banget, karena kadang kita itu cuma tahu kita dapat uang berapa dan nggak tahu uang itu mengalir kemana. Jadi lakukan tracking, setidaknya kita bisa tahu 3, ini nggak usah ditulis ya, kalau ditulis bisa jauh lebih rinci. Yang sederhana aja, kita dapat uang dari mana aja ya. Coba saya mau tahu ibu yang berbaju biru yang sedang mendago. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Diah. Oke, Bu Diah boleh sebutkan 3 income atau uang yang ibu dapat dari mana aja? Kalau cuma 1 nggak apa-apa. Dari mana Bu? Dari suami. Ada lagi yang ibu dapat? Dari anak, mungkin dari orang tua, dari saudara gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah mengetahui kemana uang itu keluarnya gitu ya. Jadi perlu di tracking. Kalau misalnya di BCA aja, saya punya BCA, saya bisa ngeprint si rekening koran alias transaksi bulanan. Nah, saya pernah lakukan itu untuk 3 tahun terakhir. Saya pengen tahu duit saya itu kemana aja, berapa banyak yang masuk, dari mana aja uangnya masuk, dari gaji, dari mana gitu, dan keluarnya kemana. Jadi saya tahu persis, oh ternyata pengeluaran terbesar saya adalah kemana dan sebagainya. Itu perlu kita tahu supaya kita aware, kita punya kesadaran terhadap keuangan kita, supaya kita bisa mau melakukan apa sih yang mau kita perbaiki dari keuangan kita. Kenapa sih pengeluaran kita besar daripada pemasukan misalnya. Selama kita tidak men-tracking itu, tidak melacak ini uangnya keluarnya kemana, kita nggak akan pernah bisa menyimpan, menambah aset kita. Dan apa yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki itu adalah ada 4 kuadran arus kas. Jadi ini sederhana banget, cerita cepat gitu ya. Ada yang namanya E atau employee, kemudian S self-employee, B business owner, dan I investor. Jadi kita harus bergerak nih dari employee. Kalau employee, dia menukar waktunya untuk uang. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin masih bekerja saja, bekerja dibayar, itu berarti di kuadran yang paling rendah. Jadi kalau nggak kerja, nggak dapat duit ya, karena menukar waktu untuk menjadi uang. Nah, naik dari I itu adalah self-employee. Kalau self-employed itu adalah, contohnya adalah dokter, pengacara. Dia bekerja masih menukarkan waktunya dengan uang, tapi dia menjadi bos untuk dirinya sendiri. Dia nggak kerja untuk orang lain. Misalnya yang punya salon tuh, dia kan masih menghabiskan waktunya untuk menukar dengan uang, tapi dia adalah bos buat dirinya sendiri. Itu adalah self-employed. Naik lagi menjadi business owner. Kalau business owner, udah ada orang yang kerja, tapi kita masih terlibat di dalamnya.
Ini udah lebih tinggi. Dan yang terakhir yang paling tinggi adalah menjadi investor. Nggak usah ngapa-ngapain, duit bekerja buat diri kita. Kita sambil tidur, tetap duitnya bekerja buat kita. Ini adalah level tertinggi. Jadi tujuan kebebasan finansial itu bergerak dari sisi kanan B dan I untuk membangun aset. Wih, seru ya. Untung mic-nya ada 2 ya. Next lagi. Kunci agar tidak menyerah, bagaimana akuntabilitas membantu otak ya. Singkatnya adalah kadang kita udah niat nih punya desire magnetik yang besar, tapi ketika kita applying, kita mengaplikasikan, ada kalanya kita semangatnya turun, konsistensitasnya turun. Nah, bagaimana supaya kita menjaga itu tidak terjadi, yaitu dengan akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab, melaksanakannya dengan pertanggungjawaban, dan bisa mempertanggungjawabkannya secara terbuka ya. Jadi apakah kita berkomitmen pada pihak lain gitu ya. Jadi misalnya kita mau bikin akuntabilitas, ibu bikin catatan, ibu mau kasih lihat nanti kepada suami, Pak ini loh perputaran uang kita, arus uang kita, uang masuk, keluarnya kemana dan sebagainya. Nah, dengan kita mengaitkan untuk bisa punya akuntabilitas, kita jauh lebih bertanggung jawab. Jadi kalau kita mau malas dan sebagainya, oh aku punya tanggung jawab nih. Kalau yang udah pernah bekerja pasti punya rasa beda ya. Kapan kita mau tidur, kapan kita mau jalan-jalan, kapan kita harus beresin dulu pekerjaan kita, karena kita punya tanggung jawab. Nah, untuk melakukan akuntabilitas ini banyak caranya. Apakah kita punya mentor, punya penasihat keuangan, atau kita punya komunitas keuangan, atau kita pakai aplikasi pencatat keuangan. Jadi di handphone tuh banyak ya. Jadi nggak usah repot-repot. Kalau ada duit masuk, kita masukin. Ini kelompok apa nih? Dari suami, dari kita jualan, dari deposito, atau dari mana gitu ya. Bisa kita atur sendiri. Nah, dari sana kita bisa melacak duit masuk kemana, duit keluar kemana ya. Nah, di sana kita akan jauh lebih bisa berhati-hati. Kita tidak akan bisa mulai boros-boros lagi deh, misalnya gitu ya. Udah niat nih uangnya mau kita enggak pakai makan-makan di luar, cukup makan di rumah. Biasanya tiap akhir pekan makan-makan sama keluarga di kafe dan sebagainya gitu ya. Setelah kita hitung, oh ternyata itu adalah pengeluaran yang cukup besar ya. Ternyata satu kali ke kafe itu bisa untuk makan 3 hari sekeluarga misalnya gitu ya. Oke, sekarang akan kita kurangi, ke kafenya nggak setiap minggu, tapi dalam sebulan cukup 2 kali misalnya gitu ya. Jadi apakah kita punya mentor, punya penasihat keuangan, punya komunitas? Kalau aplikasi yang udah saya ceritain tadi, kalau komunitas keuangan biasanya saya punya dengan beberapa orang gitu ya. Kalau dia mau apply sesuatu, jadi saya punya kelompok-kelompok kecil. Jadi supaya sama-sama bisa melihat apakah ada perubahan keuangan atau enggak. Dan enaknya kalau saya bikin komunitas yang kecil ini adalah saya nggak tahu duit aslinya itu berapa ya, tapi yang saya buatkan adalah pencatatannya dalam bentuk persen. Jadi kelihatan, oh ada persentase naik, oh naik 1%, oh naik 2%. Jadi naik tiap bulannya berapa dan secara kumulatif berapa, supaya sampai setahun kelihatan, oh ternyata keuanganku naik ya gitu, oh ternyata berkurang ya, kenapa ya gitu ya. Jadi saya punya beberapa teman juga, misalnya ada yang punya toko, punya bisnis. Kalau misalnya kalau pegawai kan relatif keuangannya, income-nya tetap gitu ya, dapat gaji ya. Tapi kalau yang punya toko kan dinamis gitu ya. Jadi kelihatan, oh seperti apa sih gitu ya. Itu seru juga, mengasihkan gitu ya. Tidak harus tahu persis berapa nominalnya, tetapi bisa kelihatan apakah ada kenaikan atau enggak, karena bentuknya dalam bentuk persen gitu ya. Next lagi Om.
Ini adalah ringkasannya. Jadi yang pertama adalah latih otak Anda untuk uang. Karena sekarang udah tahu ya, no keepless, bukan keepless apa tadi? No geplus ya, udah nggak ada geplesan lagi. Yang tadinya selalu berpikir dari dulu udah bertahun-tahun, Ustadz Hasan dari kapan punya istilah geples itu? Udah lebih dari 10 tahun. Ada ya, lebih dari 10 tahun yang otaknya itu adalah geples. Jadi setiap dapat duit itu walaupun tidak disebutkan dalam pikiran atau tidak disebutkan di perasaan, tetapi di bawah sadarnya yang ada itu adalah geples gitu ya. Nah, otak kita itu kan ada dua ya, ada sadar dan bawah sadar ya. Nah, yang sadarnya itu persentasenya itu nggak sampai 10%, mungkin sekitar 9 atau 8%-an ya. Sisanya itu adalah bawah sadar. Tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita itu semua berasal dari bawah sadar kita. Ketika geples itu ada di bawah sadar dan tidak kita niatkan untuk kita lepaskan, kita ganti, itulah yang akan terjadi. Itu nggak ada di pikiran, nggak ada pikiran sadar ya, tidak ada di perasaan kita, tetapi itu di bawah sadar. Itulah yang membuat apa yang kita dapat les lagi ya, apa yang kita gap les lagi ya. Jadi no geples setelah kita bisa melatih otak kita untuk bahwa kita mampu untuk menambah aset dari semua uang yang kita dapat ya. Punya magnetic desire kuat seperti tadi, tentukan, pastikan apa yang menjadi magnetic desire kita ya. Saya mau satu lagi aja, kira-kira apa yang menjadi magnetic desire setelah udah tahu nih ya panjang lebar dari ibu yang di depan. Ibu siapa namanya? Tolong ingatkan namanya. Hah? Ibu Yati. Oke. Nama ibu Yati. Ingat-ingat ya. Oke. Dari sekarang nama ibu Yati. Ibu Yati setelah mendengarkan hampir sejam dengerin kita berbincang, ibu sekarang apakah sudah punya magnetic desire yang baru atau yang dulu tapi masih up to date nih, masih bisa dipakai sekarang? Kira-kira apa magnetic desire Ibu Yati? Tidak boros dan tidak konsumtif. Boleh kita ganti ya Bu? Nggak pakai kata tidak ya, jadi tidak negasi. Karena otak kita itu nggak ada kata tidaknya ya, jadi dia selalu positif. Jadi kalau saya bilang, ibu-ibu jangan pernah mikirin gajah berwarna pink ya, gitu ya. Nah, yang kepikir itu adalah gajah berwarna pink, apalagi gajah polkadot misalnya gitu ya. Nah, kepikir lagi ya wajah si gajahnya itu yang pink berubah menjadi polkadot gitu ya. Nah, boleh Bu sekarang diganti tidak menggunakan kata negasi. Apa yang menjadi magnetic desire Ibu? Oke, kalau masih mikir-mikir nggak apa-apa. Tapi yang penting udah tahu ya bahwa oh aku harus punya alasan kuat why-nya ya supaya keuanganku berubah ya. Kita pindah aja ke ibu yang di baris 2. Siapa nama ibu? Ibu Sumarni. Kalau lupa saya punya yang bisa mengingatkan Bu. Ibu Sumarni. Apa yang menjadi magnetic desire Ibu sekarang? Gimana Bu? Oh, selalu punya uang pegangan. Oke, nanti bisa lebih diperjelas ya Bu. Saya punya uang simpanan 1 miliar misalnya gitu, itu nggak boleh diganggu gugat gitu ya, supaya ada capaian. Kalau misalnya kita nggak pakai nominalnya, kita nggak pernah tahu, nggak akan kita capai ya. Ya, jadi harus jelas berapa yang mau kita simpan gitu ya. Ada lagi yang mau sampaikan apa yang menjadi magnetic desire-nya sebelum masih ada sisa lain? Oke. Yang ketiga adalah kesimpulannya adalah buat papan aksi keuangan supaya ibu selalu ingat gitu ya, bapak selalu ingat untuk tidak menghambur-hamburkan uang ya, enggak boros gitu ya. Jadi punya papan aksi yang selalu mengingatkan.
Yang keempat itu fokus bangun aset dan kelola cash flow ya. Jadi selalu berpikir bagaimana kita bisa selalu menambah aset, menambah keuangan ya. Apalagi kalau yang misalnya dari kerja itu harus sudah memastikan kapan mau retire, kapan mau pensiun, di usia berapa, di usia 50 kah, di usia 55, yang kalaupun kita tidak bekerja, kita masih punya kehidupan yang layak gitu ya. Jangan pernah kita berpikir untuk menggantungkan hidup kita kepada orang lain ya. Seperti tadi magnetic desire-nya ibu yang di belakang, Bu, siapa namanya tadi, Bu? Ibu Surahmi. Oke ya. Terakhir adalah jaga akuntabilitas gitu ya. Kalau kita nggak punya atasan, nggak punya siapa dan sebagainya, coba dengan teman dekat aja gitu ya. Dengan teman dekat, oke, kita report by WA atau teleponan tiap minggu aja deh. Cuman mau bilang, hai temanku, uangku bulan ini ternyata bisa tersimpan 2%. Sekarang tabungan udah naik 1,5% dari bulan lalu, misalnya gitu ya. Itu membuat kita jauh lebih bersemangat gitu ya. Jadi kalau ada yang menuntut dalam arti positif gitu ya, itu membuat kita lebih semangat ya untuk melakukannya. Itu dia, sudah selesai. Next lagi boleh Om? Nah, kita masih punya waktu sekitar 15 menit sampai jam 11. Bapak Ibu kalau ada yang mau menyampaikan apa yang dirasakan, boleh ya. Mangga. Silakan Pak. Dari Bapak yang belakang dulu. Bapak namanya siapa Pak? Kusnadi. Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Oke, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Menarik sekali tentang pengelolaan keuangan, ya. Tapi lupa ada bahasa Sunda yang menyatakan, ya, seetik mahi ombak nesa. Itu satu Pak ya. Ada hubungan dengan ini. Yang kedua, tidak semua pakai uang, tapi semua menggunakan uang. Itu benar. Oke. Boleh dong. Tadi om itu tadi menyatakan 1,3 Pak, bukan 1,5. Oh 1,5 ya. Jadi tersentak, saya kan 1,5 gajinya. Betul, supaya tanggal 1-nya gajian, tanggal 5 itu lagi. Pertanyaannya, kenapa masih itu? Oke ya. Kalau pertanyaan ketiga itu nanti Ustadz Hasan sendiri yang jawab ya, karena itu saya enggak 1,5 atau 1,3 gitu ya. Bahkan kalau saya mungkin 1,1 ya dapatnya sekarang, sampai tanggal 1 bulan depan masih ada. Alhamdulillah ya gitu ya. Nah, si statement tadi itu yang kalau misalnya kita hujamkan ya, atau ada di bawah sadar kita, saeutik mahi loba nyesa ya. Ya berarti sudah memindsetkan ke berlimpahan gitu ya. Berarti selalu merasa berapapun yang kita dapat itu pasti cukup gitu ya. Dan kalaupun lebih ada bersisa, bisa kita simpan ya. Bagus, karena ada yang statement atau belief system ya, kepercayaan gitu ya, kepercayaan di dalam diri bahwa uang itu harus didapat dengan kerja keras. Kalau berpikir uang harus didapat dengan kerja keras, ya berarti pasti akan terus bekerja keras gitu ya. Uang harus didapat dengan mati-matian, ya itu yang akan didapat. Jam 2 pagi udah harus berangkat ke pasar, biarin hujan gitu ya dan sebagainya. Nah itu yang didapat. Jadi itu adalah mindset positif yang mungkin diajarkan dari orang tua kita ya, dari leluhur kita, bahwa saeutik mahi loba nyesa gitu ya. Bagus Pak. Yang kedua apa tadi Pak? Oh iya.
tidak semuanya dengan uang, tapi segala sesuatu pakai uang gitu ya. Kembali lagi, bagaimana kita mindsetkan diri kita ya. Ketika kita mindsetkan bahwa segala sesuatu itu harus pakai uang, ya itu yang akan terjadi. Tapi kalau kebetulan saya tidak punya mindset seperti itu, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya dapat nggak usah pakai uang. Saya antri misalnya mau boarding gitu ya, jajarannya udah banyak, panjang, kemudian mau boardingnya online ternyata nggak berhasil aja gitu. Kalau orang mungkin perlu bayar untuk bisa cepat boarding gitu, saya tiba-tiba didatangi oleh petugas, ditanya kesulitan saya apa, kemudian dibantu dari handphonenya, 2 gate saya masuk dengan mudah gitu ya. Banyak sekali Pak, saya ke BCA mengurusin ada sesuatu yang bermasalah dengan keuangan saya, tiba-tiba saya datang, saya udah punya nomor antrian, bukan saya berlaku curang gitu ya, tetapi tiba-tiba kok ada pejabat yang lewat terus nanya gitu, saya udah dilayani belum, saya bilang belum, kebutuhan saya apa, saya sampaikan, terus saya langsung dipanggilin stafnya untuk saya dibantu gitu ya. Jadi kembali lagi kepada keyakinan kita ya, apa yang menjadi keyakinan kita di bawah sadar kita, itulah yang akan terjadi ya. Atau secara umum bahwa apa yang kita temukan, apa yang kita hadapi, apa yang kita dapatkan gitu di dunia nyata ini adalah cerminan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita mau mengubah sesuatu, itu kita ubah dulu dari dalam kita. Jadi kalau kita mau punya income yang lebih besar, bagaimana kita punya aset dan aset kita terus bertambah, itu yang kita lakukan adalah perubahan dari dalam diri kita dulu. Dari mulai merasakan bahwa hidup kita dipenuhi keberlimpahan. Jadi kalau masih ada yang berpikir bahwa oh duit itu susah ya, padahal sadarilah bahwa uang itu tiap saat itu terus bergerak ya, dari orang ke orang. Kita lagi berada di sini nih, tapi duit itu bergerak tuh dari orang ke orang, dari orang ke perusahaan, dari perusahaan ke orang, dari perusahaan ke perusahaan, dari perusahaan ke negara, dari negara ke orang, dari negara ke perusahaan, dari negara ke negara, muter dari Indonesia ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, terus ya, duit itu selalu berputar. Nah, kita mesti punya keyakinan, punya mindset bahwa uang itu berlimpah. Uang itu adalah sesuatu yang natural, persis seperti kita bernafas. Kita nafas kan nggak pernah mikirin ya, kayaknya udaranya bakal habis ini gitu ya, enggak ya, udaranya selalu ada terus. Nah, uang juga flow-nya, alirannya seperti itu. Uang itu berlimpah banyak. Uang itu harus kita asosiasikan, kita anggap seperti kita bernafas. Nggak usah repot-repot, nggak usah terlalu dipikirin bahwa duit itu banyak, dia berlimpah. Persis ketika kita punya uang juga, kalau kita punya uang banyak di rekening, nggak usah repot-repot, nggak usah kaget ngelihatnya, harus biasa aja. Persis seperti kita ngecek, ini ngecek duit di bank, di HP, itu harus rasanya itu sama aja dengan kita ngelihat cuaca hari ini. Kita melihat cuaca hari ini, kita pencet tuh yang ada berapa derajat, kan muncul ya, kita mau tahu nih jam-jamnya. Oh, kapan hujan, kapan mendung, kapan apa gitu ya, kan perasaannya biasa aja ya. Nah, ketika kita buka rekening tabungan juga harus seperti itu. Mau berapapun kita buka, nggak usah kalau banyak, wih duit gue banyak banget, nggak gitu ya, biasa aja. Oh iya, $50.000, udah cuman gitu aja gitu ya, nggak usah terlalu punya kebuncahan yang tinggi. Itu aja dulu ya Pak jawabannya. Kalau kurang menjawab nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Hasan ya. Apalagi pertanyaan ketiga tadi ya, 1,3 apa 1,5 Om? 1,5 masih alhamdulillah ya, nggak 1,1 begitu dapat les gitu ya. Oke, Ibu yang di belakang. Tadi Bapak juga bertanya ya Pak. Mau Bapak dulu? Iya, maaf ya Bu, satu dulu Bapak, silakan Pak. Terima kasih. Kalau saya kan udah beliau di Soko lah ya, di antara yang hadir di sini itu yang paling tua masa saya. Kelihatan Pak? Enggak apa-apa, bercanda Pak. Nah itu mengenai apa yang tadi dipaparkan, alhamdulillah bagus sekali. Cuman kalau untuk saya dalam tanda kutip
kurangnya itu pembahasan untuk pensiunan, untuk mereka yang sudah pensiun yang penghasilannya relatif unpredictable gitu. Jadi, untuk hal yang seperti itu rasanya agak susah gitu. Uang saya berapa, karena seperti yang tadi saya sampaikan, tidak bisa diperkirakan berapa ya penghasilan saya setiap bulan. Nah sekarang itu setelah saya pensiun 13 tahun yang lalu gitu, kemudian diberikan uang pesangon yang sekaligus, yang sekaligus, sehingga setiap bulan itu hanya status saja. Tapi saya tidak menerima fisiknya gitu ya. begitu. Oke. Mensikapi hal seperti ini. Bagaimana? Oke. Jadi yang pertama yang perlu kita syukuri bahwa seperti tadi otak kita masih bisa berubah. Yang tadinya sekarang Bapak tinggal ingat-ingat mindsetnya apa yang sekarang. Jadi yang dulu udah selamat tinggal ya Pak ya. Yang dulu selamat tinggal, bangun keyakinan baru bahwa keyakinan apa yang Bapak pengen. Nah, untuk mengaturnya ada komposisi yaitu 50, 30, 20. Itu persis apa yang pernah Ustadz Hasan tanyakan kepada teman beliau ya, yang tadi ada important, very important katanya gitu ya. Nah, jadi kita perlu untuk mengkomposisikan dari uang yang kita dapat 50, 30, 20. 50 itu adalah need, kebutuhan. Buat bayar listrik, buat beli beras, buat beli bensin, beli pulsa dan sebagainya. Mau nggak mau pasti harus kita keluarkan. Itu 50. Yang 30 itu adalah want, keinginan. Yang kalau nggak kita lakukan juga nggak apa-apa. Mau beli baju baru, mau beli jilbab baru, mau beli bulu mata baru gitu ya. Nah, itu adalah want ya. Ya benar, want ya, keinginan. Dan 20%-nya adalah saving, tabungan. Nah, sekarang Bapak harus hitung berapa kebutuhan Bapak dalam 1 bulan ya. Jadi need-nya itu berapa yang menjadi kebutuhan. Misalnya kebutuhannya 10 juta sebulan. Nah, berarti Bapak harus bisa menghasilkan uang 20 juta supaya 10 jutanya untuk kebutuhan, 30 jutanya untuk keinginan, dan 20 jutanya adalah ditabung. Kalau Bapak bisa mengendalikan keinginan untuk membeli segala sesuatu tapi enggak jadi dibeli, Bapak bisa pindahin itu menjadi tabungan. Jadi tabungannya bisa semakin banyak. Nah, kalau misalnya bertanya lagi, emang bisa ya gitu, bisa dapat 20 juta? Ya, tergantung. Kalau misalnya otak kita diajarin untuk menolak, 20 juta itu susah banget, ya nggak akan bisa gitu ya. Tapi kalau punya keyakinan, itu pasti nanti kita bisa melihat peluang-peluang itu bisa jadi aset buat kita gitu ya Pak ya. Jadi kalau dari saya itu adalah pertama adalah mindset keuangannya dulu gitu ya. Jadi kita bisa mengubah semua yang sudah terjadi yang lalu, udah selamat tinggal, karena kita itu bukan kita ke depan, itu bukan apa yang sudah terjadi dari belakang gitu ya. Yang menentukan kehidupan kita ke depan itu adalah keputusan apa yang kita ambil sekarang. Ketika Bapak mengambil keputusan bahwa oh ya, aku mulai sekarang adalah mau mengatur 50, 30, 20. Ini adalah satu komposisi yang dipakai semua orang di dunia ini gitu ya. Bapak pasti bisa, dan saya yakin Bapak bisa ya. Setelah meyakinkan bahwa oh ya, nah tinggal Bapak tambahkan tadi aja apa sih yang menjadi magnetic desire-nya ya. Jadi kalau kita nggak punya desire, nggak punya keinginan yang besar, yang membuncah dan sebagainya, bangun juga kita nggak punya semangat gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu besok aku mau ngapain, bulan ini apa yang aku mau kerjakan, bangun juga penuh dengan semangat. Nanti kalau udah kaya kasih tahu ya Pak. Oke. Kita ke ibu yang di belakang. Bertanya ini mengenai
Pak rezeki mah teu ahiri-hiri bagja teu arah. Terus jadi setiap makhluk itu sudah ditentukan rezekinya. Dia mau supaya sekeras mungkin pun kalau rezekinya dari atas segitu ya segitu dapatnya gitu ya. Karena kan Bapak kita dari 5.000 tahun sebelum kita diciptakan mengenai rezeki dan semuanya sudah ditentukan gitu. Nah kalau sekarang penerapannya dalam kehidupan misalnya tuh ya, kalau udah ada ketentuan seperti itu ya kita tidak terlalu ngoyo gitu ya, kita jalani aja hidup kayak sekarang ya. Saya bisa bermuslim ya, saya udah mengelola ya semampu saya ya, dan terlalu berambisi ini ya, berambisi, jadi saya jalani aja, jadi tidak terlalu ngoyo ini apa ini itu apa jadi yang harus saya bayar ya bayaran, pengeluaran ya, ada evaluasi pokoknya ternyata cukup gitu ya. Sebenarnya harusnya seperti apa kalau lihat dari mindset itu bahwa kita itu memang sudah ditentukan rezekinya. Kalau kita berupaya keras sementara kita mengejar uang, padahal ada yang lebih urgent dari itu. Misalnya tuh kita sekarang di penghujung usia itu kan lebih fokus harus mempersiapkan diri untuk mendekati kepadanya gitu ya, daripada mikirin uang terus gitu ya. Padahal kan bukan segala itu. Bagaimana menurut Bapak? Oke, jawabannya ada dua. Yang pertama adalah mindset rezeki dulu ya. Jadi kalau dibilang rezeki itu udah ditentukan, ya benar, kalimatnya belum lengkap ya, tapi rezeki itu ditentukan, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ini tuh pertanyaan yang buat saya udah umum banget ya. Ada yang nggak semangat misalnya hidup dan sebagainya, dia bilang kan rezeki udah Tuhan tentukan gitu ya. Nah, Allah menentukan itu bukan sesuatu yang fix, tapi syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Kalau jadi rezeki kita itu sudah ditentukan dari rezeki yang paling bawah, the worst yang paling jelek nih, the lowest yang paling bawah, sampai highest-nya yang paling tinggi, the best-nya gitu ya. Jadi kalau ini adalah ini posisi kita di sini ya, yang di sebelah kanan itu adalah rezeki kita. Sebutlah dari minus gitu ya, 0 sampai X rupiah. Nah, kapan kita berada di 0, kapan di minus, kapan ada di yang paling tinggi? Ini adalah usaha kita. Jadi kalau kita berusaha, kita kerja dan sebagainya, oh rezeki kita adalah segini. Kalau lebih semangat lagi kita menjadi bisnismen, oh segini. Oh kalau jadi investor, oh duit kita segini. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau misalnya masih berpikir bahwa Allah itu fix kasih rezeki, kita cuma dapat 10.000, cuma dapat 1 juta, cuma dapat 10 juta, rasanya Allah tidak adil ya. Allah itu adilnya adalah memberikan rezeki sesuai dengan upaya kita. Jadi selama kita punya upaya, punya usaha, kita bisa mencapai rezeki yang sudah ditentukan. Jadi yang namanya rezeki ditentukan itu adalah dari, iya betul, dari skalanya yang paling kecil sampai besar. Berapa besar usaha yang kita lakukan itu akan sesuai dengan yang kita dapat. Jadi kalau saya ketemu dengan orang yang miskin, dia bilang, Kang Imam saya tuh miskin karena udah ditakdirkan seperti itu. Saya bilang itu bukan takdir, Anda malas. Jadi kalau kenapa orang miskin itu malas sebetulnya ya. Malas untuk belajar, malas untuk berpikir lebih luas dan sebagainya. Ini cerita yang terbaru 2 hari yang lalu, cerita tukang jualan di SD, tukang cireng ya, cireng apa cilok gitu saya lupa. Nah, dia nggak jualan. Kenapa nggak jualan Pak? Dia bilang lah apa ekonomi sulit dan sebagainya, tapi dia nggak jualan. Dia bilang nggak ada yang beli karena kan sekolah SD-nya libur katanya gitu ya. Nah, padahal kan kalau misalnya punya mindset yang lebih luas, bisa ngobrol lebih luas, dikasih waktu untuk penjualan misalnya menjadi turun, itu saatnya untuk mengevaluasi apakah pengembangan produk atau apapun itu gitu ya, dikasih jeda waktu untuk bisa perbaikan, bisa evaluasi. Karena di mindsetnya itu adalah pembeli adalah anak SD, anak SD-nya nggak ada, berarti ya udah nggak jualan.
Tapi kalau dicobain jualan kan bisa jadi laku juga gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nggak ada orang miskin, yang ada itu adalah orang malas ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya, Bu? Oh, konsep rezeki sama itu ya, sama Ibu bilang nggak melakukan pencatatan, nggak melalui evaluasi ya. Ibu dengan melakukan natural aja udah semuanya tercukupi. Apalagi kalau misalnya Ibu melakukan pencatatan dan sebagainya, lebih banyak lagi kontribusi Ibu buat bisa bantu orang dan sebagainya gitu ya. Jadi usia bertambah, niatnya udah semakin mendekat sama Allah nih gitu ya. Nah, apa yang dilakukan itu adalah bentuk-bentuk ibadah gimana bisa bantuin orang. Bantu tidak hanya secara finansial, tapi juga bantu secara pemahaman, pemikiran gitu ya. Neng, Ibu juga dulu pernah muda, dulu Ibu begini dan sebagainya. Mungkin ada kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Coba jangan seperti Ibu, sekarang mulai atur keuangannya seperti ini dan sebagainya. Pasti jauh lebih baik. Ibu yang dulu berantakan aja sekarang bengharnya. Kalau kamu lebih rapi, kamu bisa jauh lebih kaya. Gitu kira-kira Bu ya. Oke. Pak Ustaz, saya menambahkan sedikit. Boleh Pak. Saya mendapatkan ilmu di kuliah 2 dari salah satu ustaz di sini. Ketika dia itu 4 tahun 4 bulan atau 120 hari, itu Pak Ustaz ya, 120 hari atau Ustaz itu malaikat dikirimkan oleh Allah untuk meniupkan yang ditugaskan dengan 4 perkara. Kata Ustaz itu dari kembali itu tadi. Apa yang pertama dari rezekinya, ditetapkan rezekinya. Rezeki kan bukan apa saja. 2 ada umurnya. Memang kemudian 100 tahun, sekarang 17 tahun masih lama. Yang ketiga amalannya. Yang keempat adalah bagian dan selatan. Jadi Allah menetapkan yang pertama adalah rezekinya. Oleh karena dengan harta jangan takut. Oleh karena itu saya ingin jawaban dari tadi 1 dan 5 itu selesai Iya, itu tambahan ya Pak ya, jadi nggak ditanggapin ya. Iya. Oke, iya. Oh iya, oke. Selamat keundangan Ibu. Mohon maaf ya, tadinya niatnya jam 11, akhirnya lebih 8 menit. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa juga pasti banyak yang nggak puas dan sebagainya. Semoga ketidakpuasannya menjadi semangat untuk mencari yang lebih lagi ya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Imam hatur nuhun atas pemaparannya. Ini banyak tercengang juga nih. Gimana Ibu ya? Bisa dipahami Bu ya? Bisa dipahami.